Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah Ibu instruksikan tadi ya, melalui Google Meet ataupun dari WA Group atau juga dari Google Classroom ya. Jadi kita langsung materi saja. Nah, materi kita itu berkaitan dengan pasca kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi kita masuk untuk TWK 4 bagian pertama. Oke, yang pertama itu kita akan bahas dulu ingatan kalian. Kita melawan lupa dulu. Nah, coba nanti setelah soalnya keluar atau kalian tahu jawabannya, langsung ketik di Google Classroom-nya ya, atau di WA Group aja lah, di WA Group. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini adalah berikut ini merupakan usulan dari dasar negara pada sidang BPUPKI oleh Muhammad Yamin kecuali. Ingat, yang ditanya adalah kecuali A. Peri kebangsaan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri ketuhanan, D. Peri kerakyatan, E. Peri persatuan. Nah, sebelumnya pada pertemuan TWK 3 bagian pertama, nah itu sudah kita membahas tentang Jepang. Kemudian kita masuk TWK 3 bagian kedua, itu mengenai perumusan dasar negara. Nah, di sana ada beberapa tokoh ya, apa-apa saja yang menjadi rumusan dari tokoh-tokoh tersebut kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya gitu. Oke, kalau tahu jawabannya langsung dijeda saja videonya. Nah, oke, sudah tahu ya jawabannya ya. Nah, bagi yang sudah tahu jawabannya, yang sudah menjawab di WA Group, selamat dan Ibu ucapkan terima kasih. Aktiflah. Kenapa? Karena ini mengenai tes wawasan kebangsaan ya. Tes wawasan kebangsaan itu berkaitan dengan sekolah masuk sekolah kedinasan. Itu dia. Oke, kita lanjutkan selanjutnya ya, kita langsung ke materi ya. Materinya mengenai awal kemerdekaan, yaitu kedatangan sekutu atau Afnei dan juga Nica atau Belanda gitu. Sidang PPK yang pertama ini agak mengulas ke belakang sedikit. Sidang PPK yang pertama itu dimana hasilnya yang pertama bahwa Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila dijadikan sebagai landasan negara dan sah pada saat itu. Nah, di sini deal ya kan, di sini sah. Undang-Undang Dasar itu sebagai landasan konstitusional. Makanya konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pancasila sebagai landasan ideal, itu dia. Kemudian selain itu pada awal kemerdekaan, nah kenapa sih ya sebelum kita merdeka itu kenapa Jepang tidak mau atau tidak mengizinkan supaya Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya atau membacakan teks proklamasi? Hal ini berkaitan karena Jepang memiliki status quo atau menjaga status quo antar Jepang dengan sekutu. Status quo ini berkaitan dengan ketika dia kalah nantinya, maka negara yang dia jajah itu akan diserahkan kepada sekutu. Jadi nggak bisa Indonesia memerdekakan negaranya saat itu. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjutkan lagi, ketika awal pemerintahan setelah kita merdeka, sistem pemerintahan kita itu sama seperti sekarang, yaitu presidensial ya, presidensial. Nah, presidensial ini kepala negara dan juga kepala pemerintahan dipegang oleh orang yang sama, yaitu presiden ya, begitu ya. Kemudian di situ ada KN, kalau KN berarti kepala negara. Kemudian KP kepala pemerintahan ya, bukan kampung, nanti kamu bilang kampung lah. Oke, kemudian setelah itu kita berubah, tepatnya pada bulan November itu berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Apakah yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer? Kalau parlementer, yang menjadi kepala negara itu adalah presiden dan yang menjadi kepala pemerintahannya adalah PM ya. PM itu Perdana Menteri ya, bukan polisi militer. Perdana Menteri itu menjadi kepala pemerintahan. Itulah bedanya presidensial dengan parlementer. Oke, sesuai prediksi oleh golongan muda bahwa kalau kita tidak segera merdeka maka kita akan dijajah lagi. Kenapa? Karena sekutu akan datang ke Indonesia. Ternyata benar, belum sampai 1 bulan kita merdeka ya, tepatnya pada tanggal 15 September tahun 1945 sekutu datang lagi nih dengan nama organisasinya yaitu AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies. Ini sebuah organisasi sekutu ya. Nah, tujuannya ngapain sih datang ke Indonesia? Tujuannya adalah untuk melucuti dan menangkap tentara Jepang yang masih ada di Indonesia supaya dipulangkan lagi kemana? Ke negaranya gitu ya. Itu tujuan AFNI. Nah, ternyata yang menjadi permasalahannya
Afnei tidak datang sendiri ya kan, tapi dia membonceng yang namanya Nica, Netherlands Indies Civil Administration, alias si Belanda kurang ajar itu ya. Nah, tujuan Belanda itu tadi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjajah Indonesia kembali. Nah, inilah yang membuat rakyat Indonesia tidak terima. Kemudian rakyat Indonesia pun melakukan perlawanan. Oke, kita masuklah untuk perlawanan dari rakyat Indonesia ya. Nah, sebelumnya kenapa sih Bu Nica atau Belanda kurang ajar itu tadi ya bisa ikut dengan sekutu datang ke Indonesia? Nah, mereka punya kesepakatan karena Belanda juga salah satu negara yang mendukung sekutu. Jadi apabila mereka datang ke wilayah yang pernah dijajah oleh penjahat perang, maka sekutu bisa membawa yang namanya bangsa lain yang masih mendukung sekutu, dan nama organisasinya adalah Civil Affair Agreement. Nah, itu dia ya, atau disingkat CAA ya. Agak keren sedikit. Oke, kita masuk untuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap kedatangan sekutu dan juga Belanda. Nah, perlawanan yang pertama ini yang paling heroik ya, yaitu perlawanan rakyat Surabaya. Nah, awal yang terjadi ini atau yang memantik terjadinya perlawanan di Surabaya adalah terjadinya insiden Hotel Yamato. Ketika sekutu dan juga Belanda datang, itu rakyat Surabaya sudah mulai berbondong-bondong mengibarkan bendera merah putih. Nah, tiba-tiba bangsa Belanda mengibarkan benderanya, yaitu bendera merah putih biru ya di atas Hotel Yamato. Makanya rakyat Indonesia tidak senang saat itu. Kemudian mereka melakukan kesepakatan, perundingan segala macam di dalam Hotel Yamato. Nah, ternyata sekutu dan Belanda tidak mengindahkan keinginan bangsa Indonesia, malah mereka melakukan sebuah tindakan seperti mengeluarkan pistol. Jadi terjadilah yang namanya tembak menembak antara sekutu Belanda dengan masyarakat Surabaya. Nah, pada saat itu terjadi peperangan ya, terjadi keributan yang sangat luar biasa. Kemudian para pemuda berusaha untuk menaiki yang namanya Hotel Yamato untuk melepas yang namanya bendera Belanda tadi dan mengibarkan merah putih, dan itu tidak mudah ya, sangat sulit, terjadi tembak menembak saat itu. Kemudian ada dua pemuda, yaitu yang bernama Haryono, kemudian satu lagi setelah Haryono yaitu Kusnowibowo. Nah, mereka lah yang berhasil sampai di puncak Hotel Yamato. Kemudian mereka menurunkan bendera Belanda, kemudian merobek warna birunya, kemudian dinaikkan lagi tinggallah merah putih. Nah, itu insiden Hotel Yamato. Kemudian puncaknya pada tanggal 10 November tahun 1945 ya, dipimpin oleh Bung Tomo saat itu. Jadi benar-benar masyarakat Surabaya bertempur melawan sekutu dan juga Belanda saat itu. Karena heroiknya dan banyak jatuh korban, maka tanggal 10 November hingga saat ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian perlawanan yang kedua yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, kalau sudah berbicara tentang Bandung Lautan Api, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Apakah di Bandung itu ada lautan api ya? Kalau memang ada, berarti ada neraka yang tersembunyi di sana ya, hati-hati ya. Nah, bukan ya. Jadi Bandung Lautan Api itu bukan karena ada neraka tersembunyi atau bukan karena ada letusan gunung berapi, bukan itu. Tapi pada saat itu sekutu dan juga Belanda mengultimatum masyarakat Bandung untuk menyerahkan kota Bandung, terutama gedung-gedung strategisnya ya, seperti RRI, kemudian gedung pemerintahan, itu harus diserahkan kepada sekutu dan juga Belanda. Nah, masyarakat Bandung tidak terima. Daripada dikuasai oleh Belanda dan juga sekutu, bagus mereka sendiri bakar gitu. Jadi dibakar seluruh kota Bandung ya kan, RRI-nya dibakar, gedung pemerintahannya dibakar, kemudian Ramayananya juga dibakar ya, supaya jangan bisa belanja. Nah, ini yang membuat Bandung itu menjadi lautan api dengan kobaran api yang dilakukan oleh masyarakat Bandung sendiri. Jadi mereka tidak terima kalau kota Bandung itu harus dikuasai oleh sekutu dan juga Belanda. Makanya disebut dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Oke, itu untuk peristiwa Bandung Lautan Api ya. Kemudian ada lagi yang ketiga yaitu perlawanan. Nah, sebelum ke perlawanan, lagi-lagi kita akan mulai kuis ya. Ini kuis yang kedua ya. Oke, ya kuis yang kedua. Pertanyaannya adalah, bangsa Indonesia memiliki landasan konstitusional atau hukum dasar dalam berbangsa dan bernegara sejak
Jadi di sini pertanyaannya, kapan kita mulai memiliki landasan konstitusional atau memiliki konstitusi? Yang A 17 Agustus 1945, B 18 Agustus 1945, kemudian yang C tanggal 19 Agustus 1945, D tanggal 20 Agustus 1945, dan yang E 21 Agustus 1945. Kira-kira jawabannya yang mana? Dan jika sudah tahu jawabannya, jangan sungkan-sungkan untuk langsung menjedah video ini, kemudian isi jawabannya di WA grup sekarang. Oke, silakan. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali setelah kuis. Kita lanjutkan yaitu perang puputan atau perang Bali. Jadi perang puputan ini sebenarnya yang artinya adalah perang sampai putus, perang sampai habis, perang sampai pupus, itulah perang puputan. Ini terjadi di Bali yaitu pada tahun 1946. Yang menjadi pemimpinnya di sini adalah Kolonel I Gusti Ngurah Raya, jadi orang Bali. Ini merupakan perang yang luar biasa. Kenapa? Karena pada malam hari persenjataan Belanda berhasil diambil oleh kelompok I Gusti Ngurah Rai. Kemudian mereka menyerang Belanda yang akhirnya berhasil memukul mundur yang namanya Belanda. Namun keesokannya Belanda balas dendam. Kemudian mereka menyerang masyarakat Bali dengan sangat luar biasa menggunakan pesawat tempur, sehingga I Gusti Ngurah Rai dan juga kelompoknya pun harus gugur pada saat itu. Makanya puncaknya yaitu pada tanggal 20 November tahun 1946 itu juga diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hanya bedanya Hari Pahlawannya itu disebut dengan Hari Pahlawan Margarana ya, dengan meninggalnya pahlawan yang ada di Bali. Oke, itu untuk perlawanan atau perang puputan. Kemudian yang keempat yaitu peristiwa Medan Area. Nah, ini anak Medan punya ini. Nah, peristiwa Medan Area ini terjadi sebenarnya tahun 45 sudah mulai ya, karena sekutu datang ke Medan juga. Tapi di puncaknya atau dimulainya itu pada tahun 1946 dan ini terjadi selama 2 tahun. Oke, apa yang terjadi di sini? Awalnya terjadi yang namanya penginjakan lencana merah putih milik pemuda kota Medan ya. Jadi orang Medan ini pantang untuk dipanasi ya, atau sampai di mob gitu ya, ataupun diinjak-injak gitu. Nah, diinjak yang namanya lencana merah putih milik pemuda Indonesia yang ada di kota Medan gitu. Diinjak oleh siapa? Oleh tentara sekutu. Inilah yang memancing orang-orang Medan kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda dan sekutu. Kemudian Belanda dan sekutu pun membuat sebuah yang namanya batasan. Batasan ini dimaksudkan supaya apa? Supaya ada batasan antara masyarakat Medan dengan sekutu dan juga Belanda. Kemudian mereka menggempur habis-habisan orang Medan. Kemudian ini terjadi 2 tahun ya. Ibu kota kita juga pernah pindah, ibu kota Medan itu pernah pindah di Bukit Tinggi, kemudian pindah ke Tebing Tinggi, Bukit Tinggi ya, Sumatera Barat. Tebing Tinggi, terus kemudian pindah ke Pematang Siantar. Itu juga pernah terjadi akibat dari peristiwa Medan Area ini. Nah, pada saat ini banyak juga korban yang pastinya meninggal ya, karena perlawanan terhadap sekutu. Jadi itu peristiwa Medan Area. Oke, kita lanjutkan kembali. Baiklah, kita langsung lanjut kuis ya. Nah, pertanyaannya di sini untuk kuisnya. Setelah sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi parlementer, yang menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia adalah A. Sultan Syahrir, B. Juanda, C. Natsir, D. Wilopo, E. Burhanuddin Harahap. Nah, ini sudah kita jelaskan juga tadi ya di awal. Maka yang tahu jawabannya silahkan lagi-lagi jedah video ini, kemudian jawab di WA group. Oke, silahkan. Oke, kita lanjutkan kembali setelah kuis. Nah, pertempuran selanjutnya yaitu pertempuran Ambarawa. Ini terjadi di Semarang ya, di Jawa Tengah. Nah, apa yang terjadi di sini? Di sini adalah sebuah kesuksesan yang diraih oleh Jenderal Sudirman. Kenapa? Karena dia berhasil menggempur yang namanya tentara sekutu dan juga Belanda, sehingga memukul mundur mereka, sehingga kita memperoleh kemenangan di sini ya. Memang ini sebuah kesuksesan untuk Jenderal Sudirman. Kenapa kita berhasil yang namanya mengalahkan sekutu dan Belanda? Berkat Jenderal, dulu dia belum pangkat jenderal ya, masih Kolonel Sudirman. Nah, ini awalnya sih ada sebuah ketidakterimaan karena ada rekannya yang gugur ketika melawan
Belanda dan Sekutu. Akhirnya dia pun turun tangan langsung menyerang Belanda dan juga Sekutu dan memperoleh yang namanya kemenangan. Jadi Kolonel Sudirman ini, atau sudah dikenal dengan Jenderal Sudirman, seorang jenderal yang tidak diragukan lagi ya, selain taat, kemudian memang jago dalam bertempur dan strateginya juga bagus ya. Jadi dia adalah jenderal pertama di Indonesia itu dia. Oke. Setelah pertempuran Ambarawa, kemudian karena terjadinya perlawanan-perlawanan, kemudian di Indonesia itu terjadi yang namanya pertempuran melawan Sekutu dan juga Belanda. Akhirnya dunia pun melihat, kemudian PBB turun tangan ya, PBB turun tangan dengan membuat yang namanya Perjanjian Linggarjati. Nah, Perjanjian Linggarjati ini terjadi mulai dari tahun 1946 sampai tahun 1947. Apa isi dari Perjanjian Linggarjati? Nah, untuk mengatasi masalah konflik dengan Indonesia Belanda, dibuatlah Perjanjian Linggarjati oleh PBB yang isinya: satu, Belanda mengakui Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Hanya 3 wilayah saja yang diakui. Nah, kenapa Indonesia terima? Nah, Indonesia terima kenapa? Karena Indonesia itu tujuannya hanyalah satu. Belanda itu mengakui bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Nah, kalau Belanda sudah mengakui kalau ada Jawa, Sumatera, dan juga Madura sebagai Indonesia, berarti Belanda mengakui bahwa negara Indonesia itu sudah merdeka. Nah, itulah yang paling utama. Jadi soal wilayahnya nanti bisa diatur lagi gitu ya. Kemudian isi yang kedua, bahwa Belanda dan juga Indonesia itu akan membentuk, ini masih akan ya, membentuk yang namanya Uni Belanda. Uni Belanda ini seperti sebuah negara persemakmuran Belanda ya, seperti halnya Inggris juga ada negara persemakmurannya. Kemudian yang ketiga adalah Belanda dan Indonesia akan membentuk yang namanya RIS, masih akan juga ya, yaitu Republik Indonesia Serikat. Oke, itu untuk materi tes wawasan kebangsaan kita kali ini. Kemudian untuk selanjutnya akan ada latihan. Nah, bisa lihat di Google Classroom. Oke. Salam jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Walaupun ini tes wawasan kebangsaan, kebetulan kita membahas tentang sejarahnya. Kemudian tetap fokus, tetap semangat. Yang Ibu harapkan tetap konsentrasi ya, karena ini adalah tes wawasan kebangsaan, supaya kamu bisa lulus yang namanya masuk sekolah kedinasan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.